Jadi ya istilahnya apa yang sudah yang jadi satu kehidupan gitu itu yang harus kita impartasikan. Dan saya mau coba share screen dulu ya. Saya bisa share screen ya, Bu Joli. Bisa, bisa. Ibu sudah saya buat jadi co-host. Oke, sudah masuk belum ya? Sudah kelihatan, Bu. Oke, ya, sudah kelihatan ya. Sepotong ya di sini atau udah semuanya? Ini udah kelihatan. Walaupun Udah dia kelihatan. belum jadi slideshow, tapi nggak apa-apa kelihatan. Oke, oke, oke. Saya coba pakai slideshow ya. Hmm, sebentar ya. Ini bisa ya. Oke dulu. Oke. Ya, tampilan Zoom-nya sekarang jadi beda ya. Jadi asal jadi Udah cantik kelihatan, Bu. sekali. Oke. Ya, untuk kali ini saya akan share mengenai berdoa sama dengan bekerja. Mungkin untuk kebanyakan orang berdoa sama dengan bekerja itu sesuatu yang kok bisa gitu kan, kok aneh gitu kan. Kenapa harus ada berdoa sama dengan bekerja? Tapi justru disinilah keunikannya. Kalau misalnya kita lihat, setiap kita pasti, ya kalaupun misalnya itu ibu rumah tangga, pasti bekerja. Kadang-kadang ketika kita bekerja itu, kita bekerja dengan 100% atau misalnya full hard. Kayak saya nih ya, saya sebagai seorang guru, saya bekerja itu berangkat dari rumah tuh jam 6 sampai kembali lagi ke rumah tuh jam setengah 4 sore. Itu tuh saya lakukan setiap hari tanpa berhenti. Kalau misalnya saya nggak bekerja pada saat itu, yang dirugikan bukan hanya saya, tapi juga siswa. Terus kalau misalnya saya males-malesan bekerja, bukan hanya siswa yang dirugikan, tapi teman-teman juga pasti akan berpandangan negatif ke saya. Jadi otomatis kalau kita bekerja, pasti kita akan mengerjakan segala sesuatu tuh dengan sepenuh hati. Minimal kita ingin berkontribusi lebih dalam pekerjaan kita sehingga hasil yang kita hasilkan itu juga lebih. Tapi di sini yang kita perlu garis bawahi, ketika kita bekerja secara jasmani, maka yang dihasilkan kepada kita adalah hal yang jasmani. Ketika kita memberi lebih, maka dunia akan memberikan kepada kita juga lebih. Ketika kita memberinya sedikit atau pas-pasan atau biasa-biasa saja, maka dunia juga akan memberikan kepada kita pas-pasan atau biasa-biasa saja. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa ketika seseorang bekerja lebih, maka dia akan mendapatkan lebih. Ketika seseorang bekerjanya setengah hati, maka dia juga akan mendapatkan hal yang setengah hati juga. Jadi dalam pemikiran ini konteksnya adalah dunia akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan kepada dunia. Itu konteks bekerja secara dunia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berdoa sama dengan bekerja? Kalau misalnya tadi kan tubuh memberikan A, maka dunia akan memberikan A juga. Tidak pernah dunia memberikan A plus 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 plus. Selalu A, konteksnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan dengan cara berdoa, karena di sini adalah berdoa itu sama dengan bekerja dalam roh. Itu yang harus kita pahami bahwa berdoa itu adalah bekerja dalam roh. Ketika kita bekerja dalam roh, maka yang dihasilkan bukan hanya A atau misalnya dalam perhitungan matematika kalau dunia satu tambah satu itu sama dengan dua. Tapi kalau kita berdoa dalam atau bekerja dalam roh, maka yang dihasilkan satu tambah satu bukan lagi dua, melainkan 11. Nah, itu terjadi pelipat gandaan secara supranatural. Nah, yang kita juga mungkin sedang pelajari di SPS ya, di SPS atau di SS atau di apapun. Yang pasti ketika kita berdoa, maka ada pelipat gandaan secara supranatural. Oke, next ya. Ini ayatnya sebenarnya dasarnya, oh memang tidak. Oke. Nah, ayatnya itu ada di Yakobus 4 ayat 2. Saya tekankan dulu di satu ayatnya, Yakobus 4 ayat 2, terutama di bagian yang paling akhir. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, di awalnya disebutkan bahwa kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Ini sesuatu yang mungkin kalau kita secara sebagai seorang ibu gitu nggak mungkin kita melakukan hal ini. Tapi kita lihat konteks di paling akhirnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekarang kita balikan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja. Jadi dengan kata lain, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja di dalam roh. Jadi kalau tadi kita sudah mulai garis bawahi bahwa berdoa itu adalah bekerja di dalam roh, maka penekanan dari ini, ayat ini, kita ambil yang paling akhirnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja dalam roh. Begitu. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman, seseorang yang percaya, kita ingin terjadinya bukan hanya standar, tapi yang kita inginkan adalah sesuatu yang bermultiplikasi. Kita tidak ingin hanya satu tambah satu menjadi dua. Itu kalau satu apel tambah satu apel jadi dua apel. Tapi kalau satu jeruk tambah satu apel, kan tetap jadi satu-satu gitu kan. Nah, ketika terjadi multiplikasi, maka Tuhan bilang, kamu memperoleh apa-apa, ya, sorry, kamu memperoleh apa-apa ketika kamu bekerja dalam roh. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa sama dengan kamu memperoleh apa-apa karena kamu berdoa. Sampai sini dulu mungkin ya. Ada mungkin pemikiran di antara kita apa sih gitu ya. Kok bisa seperti itu? Tapi kita harus lihat. Mungkin kalau kita perhatikan dari beberapa kasus per kasus per kasus per kasus yang mungkin kita pernah hadapi. Ya saya secara jujur, saya itu hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya benar-benar hidup dalam anugerah. Pada saat masa pandemi itu ada satu ultimatum di mana suami saya tidak boleh bekerja. Dan pada saat itu saya berdoa, Tuhan, ada satu hal yang harus saya lakukan pada saat itu. Dan saya bilang, Tuhan sudah berkata-kata dan saya juga harus taati apa kata Tuhan. Dan satu-satunya yang saya pegang adalah ketika saya mentaati Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan itu sampai tuntas. Saya punya istana sendiri, istana doa saya sendiri. Setiap pagi saya bangun tidur, saya selalu merenungkan firman Tuhan, saya selalu berdoa. Dan saya lakukan, dan saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata-kata, saya doakan itu setiap hari. Saya nggak mungkin tidak menyelesaikan sampai tuntas. Saya lakukan itu pada saat pagi. Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata-kata, saya nggak mungkin tidak menyelesaikan sampai tuntas. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mempermalukan anaknya. Yaitu pada masa pandemi kita tahu kan 2 tahun itu yang cukup berat. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya harus ya kehilangan temannya, kehilangan pekerjaannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu disitulah Tuhan menantang saya. Saya taat atau tidak? Dan saya berkata, oke, saya taat. Tapi pada saat itu saya bilang, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan mengakhirinya sampai akhir. Nggak mungkin setengah-setengah. Dan nggak mungkin saya dipermalukan. Oke, jadi di sini dikatakan, saya memperoleh apa-apa karena saya berdoa. Berdoa di sini adalah saya bekerja di dalam roh. Pekerjaan saya masih sama sebagai seorang guru ya. Tapi saya ketika saya berdoa, saya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi hidup saya. Nah, di sini dikatakan doa itu harus yang seperti apa? Apakah kita berdoa asal kita berdoa? Apakah kita berdoa sesuai dengan keinginan kita? Nah, kalau misalnya itu terjadi sama seperti halnya ketika Hana berdoa kepada Tuhan. Hana pada saat itu dalam kondisi dia itu diduakan, ya. Dia punya rival di sini, namanya Penina. Dan Penina ini kesehariannya itu selalu menyakiti, dengan kata lain sekarang itu selalu membuli Hana. Karena Hana itu tidak punya anak. Pada waktu itu di Israel kalau tidak punya anak itu disebutnya seseorang yang ya dalam tanda kutip gitu, orang yang bermasalah gitu kan. Dengan kata lain, ya dia tidak berharga gitu. Sementara Penina memiliki banyak anak gitu kan. Nah, ketika dia berdoa pertama, mungkin dia berdoanya begini, Tuhan saya minta anak supaya saya nggak dihina terus sama Penina. Ya mungkin itu tidak dicatat ya, tapi itu dicatat dalam Alkitab saya. Tidak dicatat di dalam Alkitab memang seperti itu. Karena saya sakit hati dihina terus sama Penina. Kemudian mungkin yang keduanya, Tuhan, saya pengen punya anak supaya saya dianggap sebagai manusia yang normal. Nah itu dilakukan terus menerus sampai dia merasa sedih. Dan akhirnya suaminya bilang, kamu ngapain sedih?
Kamu kan udah punya saya, dengan kata lain, udah cukup gitu kan. Toh saya mengasihi kamu. Tapi akhirnya ketika Hana berkata di 1 Samuel 1 ayat 10, dia berdoa kepada Tuhan, dia ubah semuanya itu, dia minta kepada Tuhan, tidak lagi fokus kepada dirinya sendiri, tidak lagi fokus kepada sakit hatinya dia, bahkan dia berdoa untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di sini doa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah doa yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, kayak tadi saya berdoa, Tuhan, saya kan udah dapetin nih firman Tuhan. Kamu harus bangun rumah pada saat di kondisi pandemi di mana saya tidak punya uang untuk membangun rumah gitu. Boro-boro bangun rumah gitu kan. Tapi karena Tuhan sendiri yang ngomong, oke saya taati. Saya mau bangun. Tapi saya tahu saya tidak mau berhutang gitu ya. Terus akhirnya ya, ketika saya menjawab apa keinginannya Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan tepat waktu. Benar-benar sesuai dengan, saya bilang gini, kalau saya hitung-hitungan, Tuhan sampai ternyata ada segini juga gitu kan. Ada segini juga dan semuanya itu tanpa berhutang. Sama sekali tanpa berhutang. Jadi di sini dikatakan doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang seperti apa ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Boleh dong satu ibu ke Ibu Dahlia, mungkin Ibu Dahlia lagi pegang Alkitab enggak? Ibu Dahlia bisa tolong bacakan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes berapa, Bu? 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Betul. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ini yang jadi patokan kita. Sekali lagi dikatakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Ini yang dipegang oleh Hana. Bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Awalnya, kan memang tidak disebutkan di dalam Alkitab bagaimana cara Hana berdoa. Tapi dari setiap tahun ketika dia mempersembahkan korban, Hana hanya mendapatkan sebagian. Hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Penina mendapatkan sebagian-sebagian untuk dia dan untuk anak-anaknya. Ya pada saat itu pasti Hana berdoa, meminta, tapi dia salah meminta. Ya, dan balik lagi di ayat sebelumnya. Nah, sorry. Sebenarnya ibu-ibu ini saya tidak ada. Ah, di sini ya, seperti di sini yang disebutkan, atau kamu berdoa juga, atau kamu bekerja dalam roh juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini konteksnya kita berdoa, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Padahal di sini dikatakan kamu harus berdoa supaya kamu dapat apa-apa. Kita sudah berdoa, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, kembali, kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu sebenarnya hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ada poin plus di sini, ada poin penting di sini bahwa apa yang kita minta itu harus sesuai dengan, harus sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, maka sama seperti halnya doa Hana, dia menjawab tepat waktu. Ketika dia dikatakan di yang ketiganya, ia mengembalikan semua yang telah diterimanya kepada Tuhan. Sepertinya kejam ya, sepertinya kejam. Dia udah dapat, dia kembalikan. Dan Tuhan sepertinya mintanya seperti itu. Tapi ingat di sini, sebenarnya bukan itu poinnya. Tapi Allah mau supaya hati kita clear dulu. Allah mau supaya kita benar-benar dimurnikan Tuhan.
Tidak ada lagi emosi di dalamnya, tidak lagi fokus pada diri sendiri, tidak lagi fokus pada kebutuhannya, tapi fokusnya beralih kepada apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita terjadi. Nah, ini yang pertama disebutkan lagi di situ di yang 1 Yohanes 5. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, ya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini sama dengan iman. Ya, iman itu sesuatu yang memang pada dasarnya sepertinya tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Ya, kita lanjut ya yang kedua. Bagaimana cara kita tahu bahwa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang berasal dari keinginannya Tuhan. Nah, ini yang Bu Joli koordinir selama ini ya Bu Joli ya. Cara kita tahu bahwa apa yang kita doakan itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu back to Bible. Baca firman Tuhan. Nah, seberapa kerinduan kita, seberapa besar keinginan kita, seberapa besar kehausan kita terhadap firman, supaya Tuhan akhirnya bukakan itu menjadi satu rema dalam hidup kita, maka kita akan semakin tahu apa sih sebenarnya keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena yang pasti keinginan Tuhan itu sesuatu yang, ya istilah dengan kata lain, tidak mungkin untuk hal yang negatif. Ya seperti misalnya tadi, Dek, kamu bangun rumah. Secara duit dari mana gitu. Pandemi loh ya. Suami saya waktu itu nggak boleh keluar karena kan dia apa sih komorbid gitu. Dia kalau ketularan bisa terjadi sesuatu. Tapi ketika itu disampaikan, saya bilang, oke Tuhan, saya mau taat. Karena saya tahu. Dan jikalau kamu tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada. Saya percaya, saya akan lakukan itu selesai, nggak mungkin mangkrak, dan selesai tepat waktu, dan tanpa hutang sama sekali. Saya hanya bilang seperti itu. Itu saya deklarasikan terus setiap hari. Ketika saya dapat firman Tuhan itu, saya deklarasikan dan saya percaya, iya. Deg-degan? Enggak sih. Kalau secara manusia, teman-teman saya bilang gitu, pandemi kan barang-barang bangunan mahal. Ya, tapi Tuhan sudah ngomong. Seperti itu, ya. Nah, di sini dikatakan motivasi kita akan menentukan hasil. Apa yang menjadi motivasi kita pada saat kita berdoa? Apa yang menjadi motivasi kita pada saat kita meminta kepada Tuhan? Apakah supaya kita ingin terlihat baik? Apakah supaya kita ingin terlihat menjadi seseorang yang dikatakan eh, sukses luar biasa? Ataukah motivasi kita karena memang kita menginginkan bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu terwujud di dalam kita? Ketika motivasi kita benar, maka hasilnya pun benar. Ini saya pakai bahasa sendiri. Motivasi menentukan hasil. Motivasi yang benar akan mendapatkan hasil yang benar. Saya percaya di sini ibu-ibu yang luar biasa pasti selalu baca Alkitab. Tapi apakah kita memiliki motivasi yang tepat? Kalau kita memiliki motivasi yang tepat sama seperti cerita Hana tadi, maka dipastikan firman yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 ini akan menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang kedua, doa itu harus keluar dari roh yang menyala-nyala. Ya, beda cerita kalau kita doanya sambil, aduh, tapi kita nggak yakin nih doa kita ini didengar nggak ya sama Tuhan. Ah, sebelum berdoa udah bersungut-sungut dulu, sebelum berdoa udah berkeluh kesah dulu. Itu berarti nggak ada semangat untuk berkobar-kobar di dalam kita, di dalam diri kita. Tapi milikilah sikap roh yang menyala-nyala. Ini sebenarnya ada di Kejadian 1 sih sebenarnya. Kalau kita lihat diawali dengan pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong ya. Tapi di situ roh Allah melayang-layang. Jadi Allah menginginkan ada roh di dalam kita yang akhirnya antusias pada saat kita berkata-kata kepada Tuhan, ada roh yang antusias yang sama dengan levelnya dengan roh Allah yang memiliki tune yang sama
Sehingga dikatakan di sini doa itu nyambung. Doa itu kan ucapan kita kepada Allah. Jadi doa harus dari roh yang menyala-nyala. Dikatakan di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang harus jadi pegangan dalam hidup kita. Miliki motivasi itu di dalam hati kita. Apakah kita memang sudah memiliki yang spirit yang sama? Ataukah kita berdoa lahir dari ketidaknyamanan kita? Ataukah kita berdoa lahir dari keterpurukan kita yang merasa bahwa aduh saya tuh nggak layak banget gitu, atau aduh saya tuh mengenaskan sekali sih orangnya, atau sama seperti Hana ketika dia berdoa terus saya tuh sakit hati banget ini sama Penina, nggak kira-kira saya dibully terus-terusan gitu, padahal saya tuh istri yang dicintai oleh siapa suaminya waktu itu, jadi lupa ya, suaminya lah ya. Jadi dengan Elkana. kata lain, ah, Elkana Elkana. ya, Elkana. Jadi dengan kata lain, roh yang menyala-nyala itu yang akan membuat kita akhirnya berdoa dengan tepat. Ketika kita berdoa dengan tepat, ketika kita berdoa dengan tepat, maka Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, balik lagi ya, saya coba ulang lagi, kilas balik lagi, bahwa dikatakan berdoa itu adalah bekerja dalam roh. Ketika bekerja di dalam roh, maka roh Allah akan sama dengan roh kita. Roh Allah yang ada di dalam kita yang akan terus menyatakan dirinya Allah di dalam kita. Sehingga hasil yang dihasilkan bukan 1+1 sama dengan 2. Melainkan 1+1 sama dengan 11. Ada multiplication di situ di dalamnya. Ada satu pelipat gandaan di dalamnya. Ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Karena Allah sendiri yang turut bekerja. Allah sendiri yang akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan roh kita. Ketika roh kita menyala-nyala, ketika Allah menyatakan dirinya di dalam roh kita, maka nggak akan ada doa yang tidak dijawab. Karena Allah sudah bilang, aku mau A dan kamu juga mau A. Mari kita sama-sama wujudkan A itu bersama-sama. Dengan caranya bukan secara bukan secara dunia yang pasti, tapi secara roh. Mungkin tampaknya belum nyata, tapi itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan nyata. Karena Allah sudah menyatakan itu kepada kita, dan itu akan terwujud. Balik lagi, sini. Maka ia juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada. Jadi luar biasa sih sebenarnya. Kita istilahnya sudah diberikan segala sesuatu pewahyuan yang luar biasa, apalagi kita sudah masuk ke dalam materi wahyu. Semuanya sudah disingkapkan bagi kita. Hanya tinggal apa nih yang kurang? Kok kenapa sepertinya doanya tidak dijawab-jawab? Berarti ada something, ada satu yang salah. Atau mungkin kita berdoanya lama banget seperti tidak tampak gitu jawabannya seperti itu. Oke, kita lihat yang ketiga. Sebelumnya, mari kita lihat di sini. Di dalam Roma 12 ayat 11 ini menurut beberapa terjemahan, bekerjalah dengan rajin. Oke, ya saya balik lagi. Kalau orang yang malas nih, kira-kira nih seorang pekerja yang malas, pemimpin kita atau pimpinan kita senang nggak? Pastinya nggak ya. Kalau bisa kita bekerjanya malas-malesan, ingat ya, di sini dikatakan orang-orang di sekitar juga akan bilang, aduh males banget sih sama si ini gitu kan. Di sini dikatakan bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Kemudian di FAYH, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Next di VMD, jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Ini firman Tuhan tegas loh. Jangan malas. Dunia aja mengukur kemalasan kita. Dunia membayar sesuai dengan kerajinan kita. Allah lebih lagi. Allah sendiri menekankan, jangan malas. Ya, next kita maju lagi. Yang ketiga. Oke, saya nggak males nih. Oke, saya sudah dapat firman. Saya sudah baca firman setiap hari, 1 hari 3 pasang. Tapi apakah kita memperkatakan firman itu atau tidak? Atau firman itu hanya sebagai pengetahuan saja?
bagian terpenting dalam hidup kita supaya kita bisa bekerja dalam roh, menghasilkan sesuatu yang bermultiplikasi adalah memperkatakan firman ketika kita bekerja dalam roh. Saat kita membaca firman Tuhan yang 3 pasal setiap hari, kita renungkan itu, temukan remanya, bukan yang dicari-cari, tapi kita bisa menemukan remanya, tapi kita jadikan itu, jadikan itu, jadikan itu. Caranya bagaimana? Ketika kita dapat firman, kita tahu ini adalah rema dari Tuhan. Deklarasikan firman tersebut. Deklarasikan firman tersebut. Deklarasikan firman tersebut. Ketika kita berdeklarasi, alam roh sedang menyatakan, sedang menyingkapkan, sedang tersingkap, sampai akhirnya firman itu jadi dalam hidup kita. Jadi, kita dapat satu rema dalam setiap ayat yang kita baca. Mungkin nggak banyak, gitu, hanya satu ayat. Tapi ketika kita deklarasikan ini, kekuatannya akan sangat dahsyat. Karena kita tahu bahwa firman Allah adalah curahan isi hati Allah. Buah cintanya Allah, surat cintanya Allah kepada kita. Nah, ketika kita dapetin itu sebagai satu rema, jangan kita pendem, tapi belajar memperkatakan, belajar mendeklarasikan, belajar mengucapkan itu terus menerus. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Tuhan, saya sudah dapat dan saya mau taat. Saya tahu Tuhan akan menyelesaikan sampai akhir. Waktu itu pembangunannya cukup lama ya, 6 bulan kalau nggak salah. Terus saya bilang lagi, karena saya lihat secara nyata uang saya menipis kan setiap hari. Tapi saya bilang lagi, Tuhan, saya sudah dapat perkataan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan akan menyelesaikan sampai akhir. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan manusia. Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya. Saya balik lagi katakan hal yang sama. Setiap hari. Waktu saya ngomong seperti itu, suami saya nggak dengar. Karena saya ngomongnya sendiri di kamar. Di kamar mandi ya, waktu itu ya. Karena tempat spesial saya itu di kamar mandi ya. Saya bilang lagi, Tuhan, waktu saya taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya sampai akhir tanpa berhutang. Jadi itu terus deklarasikan. Ketika kita mendeklarasikan rema yang kita dapat, alam roh juga akan menyatakan dirinya. Allah akan bekerja bersama-sama dengan roh kita. Kekuatan yang sama, kekuatan secara supranatural itu akan terus bekerja di dalam kita sampai akhirnya itu jadi dalam hidup kita. Tapi ingat disclaimer, diawali dengan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang diinginkan oleh pribadi kita. Ketika apa yang diinginkan Allah dan kita dapatkan satu firman yang menjadi rema dan kita deklarasikan itu terus-menerus, maka Allah akan bersama-sama dengan roh kita. Roh Allah akan bersama-sama dengan roh kita untuk mewujudkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kan firman Tuhan sendiri menyatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan. Berarti kan penyertaan Tuhan ada atas kita. Tapi kadang-kadang kita agak sedikit miss. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kalau ini kejadian nggak ya? Atau bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, kalau kita mulai istilahnya apa ya? Mulai nggak percaya, ya balik lagi kepada firman. Ya, ketika kita percaya, maka segala sesuatu akan dinyatakan kepada ya. Jadi dikatakan sekali lagi ada 3 tahapan. Pertama, kita berdoa atau kita bekerja di dalam roh itu harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Yang kedua, cara kita mendapatkan atau cara kita mengetahui apa yang menjadi keinginan Allah. Baca firman Tuhan. Temukan rema di dalamnya. Yang ketiga, perkatakan firman itu. Deklarasikan firman itu. Ketika kita mendeklarasikan firman, maka roh akan menyingkapkan segala sesuatunya. Roh Allah akan bekerja bersama-sama dengan roh untuk menjadikan firman itu jadi terwujud
saat ini dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini dikatakan, saya pakai quote-nya, sekali lagi, berdoa adalah bekerja di dalam roh. Pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan, pada saat kita benar-benar berkomunikasi dengan Allah, itu di situ kita sedang bekerja di dalam roh. Kita sedang menyatakan apa sih sebenarnya Allah inginkan dalam hidup kita. Di sini dikatakan, utamakan doa di atas segalanya. Nah, pertanyaannya mungkin bisa dijawab dalam hati masing-masing. Seberapa besar waktu yang kita berikan untuk berdoa? Apakah kita memberikan waktu untuk berdoa itu hanya sekedar ala kadarnya? Sebentar ya, saya colokin dulu. Ini habis ya. Atau kita memiliki waktu yang maksimal. Saya bilang begini, saya bekerja itu jam 6 ya, sampai jam 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berarti 9 jam saya bekerja di sekolah. Apakah saya berdoa hanya setengah jam dari sekian waktu yang saya gunakan untuk bekerja? Atau saya berdoa sama dengan saya bekerja secara lahiriah? Ketika kita mengutamakan doa di atas segalanya, maka hasil yang tadi saya sebut itu akan lebih termultiplikasi. Bukan hanya penjumlahan semata, tapi bermultiplikasi. Ya, hasil yang didapat itu ada bermultiplikasi. Sini dikatakan, doa itu merupakan kekuatan dan kuasa yang besar. Doa sanggup mengubah hukum alam. Karena doa adalah suatu tool untuk bergaul dengan Tuhan sebagai penguasa alam semesta ini. Jadi harus ada doa yang lahir dari orang benar dengan sungguh-sungguh berdoa jika menghendaki kuasa yang besar. Jadi hanya satu-satunya cara yang nggak usah pakai bayar dengan segala sesuatu. Hanya pakai lutut. Dengan berdoa, maka kita akan dapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Kemarin waktu di gereja dapat satu, apa yang namanya, satu kesaksian yang luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Seseorang yang hampir kehilangan rumah. Ketika dia bertanya sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Dia sih berharap, dia berharap jangan dikasih. Tapi Tuhan bilang, kasih. Satu rumah yang tersisa. Ini dia kasih. Kemudian setelah dia kasih, ya dia sedih lah ya. Tapi Tuhan ganti. Dengan caranya yang ajaib. Dia pakai supaya rumah itu tetap dia punya. Dan dia ganti menjadi tempat-tempat yang luar biasa. Ketika ada hati yang mau mengikuti arahan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya secara luar biasa. Satu rumah diganti jadi 5 rumah. Amazing. Ini bukan hanya sekedar materi ya, tapi yang kita lihat bahwa Allah ingin supaya kita benar-benar berserah kepada Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar menaati Tuhan, sampai akhirnya kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa doa itu merupakan satu kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Maka mari sama-sama di sini para perempuan pembaca Alkitab, ibu-ibu yang hebat, kita masing-masing sama punya waktu 24 jam dalam satu hari. Kita mau gunakan doa ini secara maksimal. Karena ketika kita mau melakukan itu, ingat, doa sanggup mengubah hukum alam. Secara manusia, perhitungan manusia, matematika manusia, nggak bisa. Tapi dengan doa, itu hukum alam dimusnahkan. Karena dikatakan doa itu adalah satu tool untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika Tuhan bisa ngomong dengan kita, ketika Tuhan bisa menyatakan lewat firman-Nya kepada kita, atau mungkin audible terhadap kita, maka di sini dikatakan Tuhan akan menyatakan semuanya, segala sesuatunya. Masa sih Tuhan nggak akan memberikan kepada kita apa sih yang diperlukan oleh kamu, oleh kita?
Nah, di sini dikatakan, jadi harus ada doa yang lahir dari orang benar dengan sungguh-sungguh berdoa jika menghendaki kuasa yang besar itu terjadi. Jadi jelas ya, pada saat kita bekerjanya mati-matian, mari kita juga berdoanya mati-matian. Pada saat kita bekerjanya dengan waktu kadang-kadang habis untuk bekerja, pengetahuan kita, pikiran kita habis untuk bekerja, mari kita gunakan berdoanya juga habis-habisan. Karena di sini berdoa itu sama dengan bekerja di dalam roh. Ketika kita bekerja di dalam roh, alam di sini istilahnya kalau semesta mendukung, bukan hanya semesta yang mendukung, Allah yang mendukung kita. Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Allah yang akan menuntun kita mencapai apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jadi mari, saya sih menantang sih sebetulnya. Menantang untuk kita semua ya, nggak apa-apa ya Bu Joli ya. Mari kita sama-sama memiliki waktu doa yang cukup. Bukan hanya 1 menit, tapi ya minimal. Kalau kita bekerja dalam 1 hari berapa jam, lakukan hal yang sama. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin ya saya berpikir begini, saya 9 jam bekerja. Tapi dalam 9 jam bekerja ini, berarti saya 9 jam lagi setelah itu, waktu saya habis dong. Kalau saya sih berdoa bisa begini. Pagi-pagi saya pasti berdoa. Perjalanan dari rumah ke sekolah, saya juga berdoa. Di sekolah, saya juga berdoa. Kemudian pada saat anak-anak mengerjakan segala sesuatu, saya juga berdoa. Mungkin berdoa saya tidak tutup mata. Karena kalau saya berdoa tutup mata, anak-anak bilang, si ibu lagi ngapain? Saya pasti buka mata, tapi saya berdoa. Minimal saya doakan setiap anak-anak ini. Karena memang secara dunia mereka itu, ya saya sayanglah sama mereka. Saya kasihan sama mereka. Ada yang broken heart, ada yang dari keluarga yang tidak harmonis. Kadang-kadang ada juga saya menemukan satu anaknya. Hopeless lah hidupnya. Saya doain mereka. Pulang sekolah, saya sampai rumah. Saya sambil di jalan, saya juga berdoa. Mungkin berdoanya nggak tutup mata. Tapi minimal kita punya waktu ngobrol sama Tuhan. Karena ingat, doa itu punya kekuatannya supranatural. Untuk bisa mewujudkan hal yang supranatural, kita lakukan secara supranatural. Untuk terjadinya pelipat gandaan, kita lakukan sesuatu yang supranatural. Doa bisa dilakukan di mana saja. Doa punya kekuatan yang dahsyat. Tapi kuncinya, miliki kesamaan, keinginan dengan apa yang Allah inginkan dalam hati kita. Hana dikabulkan. Dia punya keinginan yang sama. Ya, ketika punya keinginan yang sama, maka Tuhan sendiri akan mewujudkan. Mungkin saya juga mau sedikit sharing. Saya punya papa. Waktu itu Tuhan hendak memanggil papa saya. Mungkin ada beberapa ibu yang belum. Papa saya itu eh, kena sakitnya itu banyak ya, terutama tuh di paru-parunya. Dan dokter sudah memvonis suruh keluarganya kumpul. Waktu itu kita nggak punya handphone. Zaman dulu tuh belum ada handphone, masih bentuknya tuh telegram. Nah, cici saya tuh ngasih telegram ke saya. Tapi telegram belum nyampe, saya udah balik ke Bandung. Itu saya di Pamanukan. Saya udah ke Bandung, terus cici saya bilang, bukannya baru tadi ya dikasih tahu telegramnya. Saya bilang, Tuhan kasih tahu ke saya. Terus akhirnya saya ke rumah sakit, di situ semua tubuhnya penuh dengan selang, dan garisnya itu hampir datar. Dokter bilang, silakan kalau ada yang mau berdoa, silakan berdoa. Akhirnya saya berdoa. Roh maut udah berkeliling di situ. Saya bilang, Tuhan saya minta dalam nama Yesus, kembalikan nyawa papa saya. Saya mau papa saya bertobat. Dan waktu itu memang papa saya masih ya konghucu ya. Terus akhirnya Tuhan kasih kesembuhan papa saya. Sehat walafiat sebelum saya balik lagi ke Pamungkas. Kemudian di situ papa saya bersaksi, dia diselamatkan Tuhan, dia bilang saya disembuhkan Tuhan. Hari itu Desember ya, bulan Desember. Saya ingat banget, papa saya kesaksian di gereja. Seumur-umur dia nggak pernah ke gereja. Terus akhirnya pas berikutnya, papa saya dikasih perpanjangan waktu. Ya, perpanjangan waktu yang cukup panjang. Kemudian akhirnya dia anfal lagi yang kedua kali. Ini waktu anfal yang kedua kali itu, saya bilang begini, papa harus bertobat.
Papa harus menyerahkan hidup Papa sepenuhnya untuk Tuhan. Saya akan berdoa untuk Papa. Maklum ya, Cina Toto gitu disuruh berdoa, kadang-kadang dia suka males gitu ya. Apa kamu anak kecil nggak tahu apa-apa? Hidup tuh udah susah katanya. Gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya, tetap saya akan berdoa. Saya waktu itu berdoa sama mama saya baru lahir baru, kami sama-sama berdoa. Terus akhirnya Tuhan sembuhkan lagi. Dan di situ saya bilang, ini patung-patung, yuk kita sama-sama bakar. Mama saya bilang, mama nggak berani bakar. Ya udah saya akan bakar. Waktu itu ada beberapa isim, beberapa jimat. Kemudian setelah itu, ketiga kali papa saya hafal. Jadi 1 minggu setelah kematian mama saya, papa saya hafal. Saya bilang begini, Tuhan, mereka tuh selalu berdua kemana-mana, selalu berdua. Dan pasangan suami istri yang luar biasa lah, hebat. Seminggu setelah mama meninggal tuh papa hafal, benar-benar hafal. Kami semua berdoa waktu itu saya bilang, Tuhan, kasih saya waktu 3 tahun untuk saya bisa merawat papa. Dan benar, saya bilang dalam 3 tahun itu semua saudara-saudara saya bilang, ya udah sih papa ikut cici aja ya ke gerejanya. Ya udah saya bawa ke gereja. Karena kan mama udah nggak ada, jadi papa itu mau nggak mau harus ikut salah satu anaknya gitu kan ya. Jadi sama saya bawa dan benar papa saya udah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Salut saya gitu ya dengan kondisi si papa yang seperti itu, dia bisa ikut kemanapun kita kegiatan kita kemanapun ikut ke daerah yang panas sekalipun dia mau ikut. Dan 3 tahun Tuhan kasih waktu 3 tahun ke saya seperti yang saya doakan. Papa saya ini dipanggil pulang dalam kondisi yang benar-benar hebat lah kalau saya bilang. Dia bangun tidur, batuk, duduk, dan pulang. Nggak merasa kesakitan, nggak pakai jarum dan sebagainya di tubuhnya. Jadi dia bangun tidur, dia keluar dari kamar, di depan kamar itu ada kursi, dia batuk di situ 2 kali dan dia pulang dalam kondisi senyum. Dia udah lepas semuanya. Jadi saya sih belajar bahwa ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Tuhan tuh kan pasti mau jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Tuhan menghendaki papa saya itu bertobat. Pasti dikabulkan. Ketika roh kita sama-sama dengan roh Allah. Cun, bergerak bersama-sama. Maka Tuhan akan menyatakan segala sesuatu. Caranya impossible menurut saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di kami itu ada sedikit, kalau saya bilang sih mungkin kutuk keturunannya. Makanya saya udah patahin itu. Engkong saya, emak saya, dua-duanya itu meninggal di usia 65 tahun. Engkong saya, dua-duanya itu bukan kanker, lever. Engkong saya dari papa lever, engkong saya dari mama juga lever. Terus emak saya cancer. Dua-duanya emak itu di usia 65 tahun. Saya bilang, ini kayak nyambung. Mama saya kemarin juga dipanggil Tuhan di usia 65 tahun. Saya bilang, dalam nama Yesus, itu tidak terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya yang lain. Dipatahkan. Dan akhirnya, salah satunya adalah papa saya bisa melewati waktu 65 tahun itu. Dia masuk ke usia 72 tahun. Padahal di usia 65 itu sempat anfal. Kami sempat bilang, kayaknya ini udah waktunya. Tapi saya bilang, enggak. Saya putuskan. Dalam nama Yesus, kutuk itu tidak terjadi dalam papa. Nah, saya agak sedikit kecolongan pada saat mama. Ya, tapi ya udah, Tuhan memang sudah kasih waktu yang terbaik untuk mama. Jadi setelah papa saya meninggal di usia 72 tahun itu, saya bilang kutuk itu sudah tidak ada lagi. Sudah lepas dari kami. Ya, itu mungkin sharing dari saya tentang bagaimana kuasa doa itu. Doa itu memang bisa mengubah segala sesuatu. Hal yang supranatural bisa terjadi ketika kita berdoa. Oke. Terima kasih Bu Joli. Saya kembalikan kepada Bu Joli. Baik, sebentar bisa ditutup dulu Bu share-nya nih, share screen. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Mm-mm. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Dede ya, luar biasa ya sharingnya. BTW sebelum saya lanjut tadi waktu di awal Bu Dede belum kenalan loh. Karena Bu Dede mungkin bisa kenalan dulu baru nanti saya lanjutkan. Biar yang lain tuh tahu juga gitu kan.
Oke, oke, Walaupun sudah oke. tahu. Silakan Bu. Oke, oke. Ya, saya menganggap semuanya udah tahu. Ya, nama saya Dede Prihatin. Nama ini sebenarnya, ya awalnya sih saya menganggap bahwa ini tuh nama sesuatu yang aneh gitu, karena hanya saya yang dikasih nama. Awalnya saya namanya nama Cina, terima izin. Tapi mama saya bilang, kamu itu lahir dalam kondisi susah. Jadi mama akan mengingat itu dalam nama kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah kata saya kayak gitu. Tapi ya udah, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kemudian saya sudah berkeluarga. Suami saya namanya Harry. Kami punya 2 anak, satu putri, satu putra. Anak yang gede namanya Nathan, anak yang kecil namanya Natasha. Saya bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta Bina Bakti dan sudah hampir 27 tahun saya bekerja di situ. Itu saja mungkin ya Bu Joli, cukup nggak? Iya, terima kasih ya Bu Dede. Biarpun Sama-sama. namanya prihatin, tapi situasinya tidak prihatin ya Oh Bu ya. enggak, sudah suka cita Bu sekarang. Iya, jadi nama itu tidak berpengaruh kepada kondisi Mm-mm. ya. Baik, terima Betul. kasih Bu ya tadi penjelasannya mengenai doa. Jadi ini memang kita sama-sama belajar ya Ibu-ibu ya bahwa doa itu memang harus satu doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya untuk memuaskan diri. Tuhan berilah aku kekayaan, Tuhan berilah aku pasangan yang ganteng atau apa. Itu kan memuaskan kita di diri sendiri ya. Tuhan pasti mikir-mikir enak aja lu ya, doa maunya lo kan gitu kali ya. Jadi memang itu tadi doa sesuai dengan kehendak Allah seperti yang Ibu bilang itu tadi ya. Harus sesuai, kita harus tahu apa ya kan sesuai dengan kehendak Allah itu tadi membaca firman. Dan tadi yang menurut saya yang penting itu tadi adalah terkait dengan pemberesan diri. Seperti itu. Jadi tadi itu ya dibilang hati kita harus clear, harus juga dimurnikan dan tidak fokus pada diri sendiri ya seperti itu. Terus memang poin penting tadi Ibu yang tiga tadi itu, yang kedua itu doa harus dari roh yang menyala-nyala. Artinya ketika kita berdoa di dalam roh, roh Tuhan itu pun harus klik dengan kita. Jadi kalau kita berdoa hanya sekedar doa gitu ya, hanya rutinitas, terus sesuatu doa yang dihafal-hafal gitu ya, ya itu sama aja ya. Sia-sia juga kita doa siang, pagi, petang, malam kalau kita tidak mengikut sertakan roh Tuhan yang ada di dalam kita itu juga tidak terjawab ya Bu ya, karena Ibu bilang tadi tuh kan eh, berdoa itu adalah bekerja di dalam roh seperti itu ya. Jadi kalau roh itu tidak menyala-nyala, ya sama aja sia-sia. Nah, ini dia kita harus memelihara supaya roh Tuhan itu menyala terus di dalam diri kita. Caranya itu tadi masih tetap ya baca Alkitab, terus pujian penyembahan, membangun hubungan pribadi gitu ya Bu ya. Dan tidak henti-hentinya berdoa seperti Bu Dedek tadi ya, bahkan di jalan juga berkomunikasi dengan Tuhan ya. Terus di apa namanya? Dilatih. Lalu yang ketiga memperkatakan firman dalam roh ya. Jadi memang di kekuatan daripada deklarasi itu luar biasa. Baik ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya terkait ini atau mungkin juga mau kesaksian dan sharing ya terkait dengan the power of pray, kekuatan daripada doa seperti itu ya. Mungkin ada yang mau sharing kah gitu karena saya sebenarnya juga mengalami. Jadi sambil nunggu ibu-ibu yang mau bertanya ya. Awalnya saya nggak tahu kalau itu kekuatan doa ya. Tapi saya lebih tepatnya kepada deklarasi sebenarnya Bu Dede gitu. Jadi ketika Bu Dede cerita saya memflashback hidup saya melihat bahwa sebenarnya ketika kita berdoa yang penting tadi itu kita satu jangan sampai ada musuh. Nah, gitu. Jadi musuh tidak ada, artinya jangan sampai orang itu membenci kita dan kita membenci orang. Jadi hati itu memang benar-benar harus dijaga. Saya lihat seperti itu. Yang kedua, ketika kita membantu orang, itu bantuan yang tulus. Tidak ada diingat-ingat dan segala sesuatu. Jadi ketika kita memberi, ya memberilah dan jangan diingat. Gitu ya. Nah, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Jangan diingat-ingat. Oh, dulu aku pernah membantu si A, si B, si C seperti itu. Jadi kekuatan daripada ketulusan itu juga ternyata diperhitungkan gitu ya. Lalu itu tadi yang tidak fokus pada diri sendiri seperti itu ya. Nah, saya belajar yang tidak fokus pada diri sendiri itu seperti ini, Bu. Belajar doanya bahwa saya 0% dan Tuhan 100%. Lalu apa yang Tuhan berikan kepada saya,
termasuk keluarga, suami, dan anak, atau misalnya harta yang dititipkan, ini adalah semua milik Tuhan. Jadi Tuhan bantu saya bagaimana bisa mengelola apa yang sudah Tuhan berikan ini. Nah, seperti itu. Karena ini milik dia, saya hanya dipercaya untuk mengelola. Jadi ibu-ibu, saya pernah juga, Bu, saya sedikit kesaksian ya. Karena membaca firman ini tadi, seperti yang Bu Dedek katakan, saya itu terngiang-ngiang di kejadian. Kayaknya kejadian berapa sih itu yang ada bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu memerintahkan manusia untuk berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Lalu itu saya berpikir-pikir itu di kejadian kan. Saya berpikir-pikir sebenarnya kita itu manusia tidak akan pernah dibiarkan kekurangan gitu kan. Dia pasti cukup kan. Kenapa? Karena sebenarnya sudah disediakan semua di muka bumi, cuman mampu tidak kita melihat peluang yang sudah Tuhan kasih. Nah, ketika saya disingkapkan dengan hal itu, seperti itu ya, itu kayak ada kerjaan. Memang seperti itu tadi bahwa ibu-ibu kalau kita membantu orang jangan pernah hitung-hitungan dari pembelajaran hidup saya ya. Ketika saya pernah membantu orang tanpa hitung-hitungan, saya tidak promosi diri saya, tau nggak, lo gue pinter ini. Enggak. Tetapi Tuhanlah yang mempromosikan kita melalui orang lain. Saya sering ditelepon banyak orang, itu hanya untuk membantu, meminta saya membantu tempat mereka gitu ya, sebagai konsultan gitu kan, bantuin di perusahaan mereka untuk membuat inilah, itulah, segala macam. Beberapa saya terima sampai pada akhirnya saya suatu hari bilang begini, Tuhan terima kasih. Sebab saya pernah berkata sama Tuhan bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan saya tidak boleh tolak. Artinya begini loh, kalau ada job datang, saya tidak boleh tolak karena saya mengimani bahwa itu dari Tuhan. Tetapi saya pada titik pernah sampai pada satu titik begini, Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang kau datangkan kepadaku. Tapi Tuhan, aku cuma satu dan aku tidak bisa mengelola ini semua. Khawatir nanti hasil yang aku kasih itu tidak maksimal dan itu menurunkan kualitas pekerjaan. Jadi terima kasih Tuhan, mungkin untuk saat ini kau stopkan saja. Beneran besoknya tuh sepi, nggak ada yang nelfon gitu kan ya, tumben. Tak pikir, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tuhan tidak biarkan saya kekurangan karena sudah disediakan ada beberapa dan itu terus sampai sekarang gitu. Nah, saya melihat gitu loh bahwa ternyata itu tadi seperti yang Bu Dede itu, bahwa berdoa itu memang benar-benar bekerja di dalam roh. Jadi ibu-ibu, saya juga memotivasi ibu-ibu ya seperti halnya Bu Dede, jangan pernah kita lelah untuk berdoa, tetapi berdoa di dalam roh gitu ya Bu Dede. Tetapi di atas segalanya itu jagalah hati kita. Itu yang paling penting. Jangan pernah terfikir untuk fokus pada diri sendiri untuk apa namanya tuh, untuk memupuk kekayaan diri sendiri gitu ya Bu Dede ya, untuk kepentingan diri sendiri. Biarkan Tuhan lah yang nanti yang membuka semuanya. Karena apa yang saya peroleh ini juga Bu Dede sebenarnya semua berawal dari nol. Tidak ada bantuan apapun sedikit pun tidak. Cuman saya mengimani bahwa Tuhan sudah memberikan semua, saya hanya tinggal eh, mengambil yang Tuhan pakai dengan cara yang jujur. Seperti itu ibu-ibu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ini saya ngoceh terus nanti kalau nggak ada yang tanya. Silakan, mungkin ada ibu-ibu yang mau bersaksi gitu, yang mau bertanya juga boleh. Mungkin ada juga kita belajar bahwa oh ternyata selama ini aku salah ya dalam berdoa karena hanya berdoa Tuhan apa aku terus sampai kita lupa gitu hal yang lain. Mungkin seperti itu. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing, mau bertanya terkait doa ini. Karena ini menarik ya, kita belajar bersama-sama sesuatu hal yang mendasar tentunya, tetapi ini sangat menguatkan pastinya. Silakan, Bu Dewi, Bu Dede, Bu Ruth, Bu Rambu, Bu Sofi, Bu Grace, Bu Bu Marina Mensi tadi mau kayaknya tanya, Bu kelihatannya udah buka Nancy mau mikrofon. tanya, yuk boleh yuk. Yuk, yang belum doanya belum kejawab bertahun-tahun coba boleh tanya di sini. Silakan Bu Ya, Mensi. ya Bu. Makasih Bu Juli. Ya Bu Dede, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Saya juga ketika soal doa, saya juga merasa bahwa ketika kita doa juga harus eh, bersihkan hati dulu ya, pulihkan hati ketika berdoa. Karena saya juga mengalami itu bertahun-tahun ya. Ketika saya doa tapi masih membenci orang lain. Jadi kok doa saya tidak pernah dijawab ya. Jadi saya berpikir Tuhan itu ada tidak ya?
Kenapa saya selalu berdoa, berdoa, tapi tidak pernah ada perubahan dalam setiap doa saya. Ternyata baru saya sadar bahwa doa itu kita harus pulihkan diri dulu, mengampuni dulu gitu kan. Patokannya mengampuni, membersihkan hati. Baru itu kita merasakan sesuatu. Dan juga menjaga hati juga sih untuk kalau setelah ketika berdoa kan minta Tuhan ya untuk pulihkan hati dulu. Dan itu saya tadi Bu Dede kasih penjelasan, saya benar-benar menikmati. Saya bilang itu saya dulu. Saya dulu seperti itu dan saya merasa malu ketika eh, merasa bahwa kenapa ya setiap kali doa itu tidak ada yang memang kita doakan dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar kan didengar Tuhan sih. Tapi salahnya kita di hati juga. Kalau tidak bisa tidak mampu mengampuni itu doa juga pasti akan terhalang. Dan bukan pasti juga tapi memang iya. Karena saya mengalami sendiri Bu Dede. Dan teringat si Amsal itu kan, Amsal berapa yang hati yang apa namanya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu saya juga dulu saya berpikir apa caranya supaya bisa saya doa itu Tuhan jawab doa saya. Ternyata masih waktu itu belum benar-benar seperti belajar ya tentang firman Tuhan. Jadi saya merasa semua doa sama. Saya doa tapi tetap aja seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika baca firman, terus kita semakin semakin belajar, semakin membaca firman, kita akan mengerti dan Roh Kudus pasti akan uh, bekerja kok dalam hati kita dan kita akan mengalaminya secara pribadi. Dan itu saya alami. Makanya sampai hari ini saya kadang-kadang jaga hati itu perlu karena di situ kan Roh Kudus akan bekerja. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi juga walaupun kita belum berdoa karena hati kita sudah dibersihkan melalui apa namanya pengampunan, mengampuni sesama. Terus doa juga kita memang tidak egois. Dulu saya egois sih. Saya doa untuk diri sendiri toh. Tidak mau doakan orang lain. Buat apa saya doakan orang lain sedangkan dia pasti tidak doakan saya seperti itu. Ternyata saya salah. Kalau kita mendahulukan orang lain, itu yang Tuhan lihat dan Tuhan akan memberkati kita. Seperti itu Bu Dede. Terima kasih Bu Joli, Bu Terima Dede. kasih Bu Mensi ya atas sharingnya. Baik, ada ibu yang lain yang mau bertanya boleh, yang mungkin juga mau sharing silahkan. Bu Sofi, boleh Bu Sofi terkait doa, siapa tahu ada doanya yang masih apa belum nyampe belum nyampe ke surga. Ibu Nace Saya ada mau mau tanya? nambahin dikit nih. Saya Ya mau boleh nambahin silakan Bu dikit Dede, nih. boleh silakan. Ini sebenarnya kan kalau disebut manusia itu tidak ada masalah itu bohong besar ya. Setiap Mm-mm. manusia pasti punya masalah. Dan saya pernah sampai 4 kali kan saya bilang saya cerita di fitnah 4 kali dengan kondisi yang padahal saya nggak ngelakuin apa-apa. Waktu itu saya ngelahirin anak pertama saya. Orang kan di kita tuh nggak boleh guru ngelesin murid. Nah saya tuh difitnah. Saya sudah memberikan les kepada salah satu murid. Padahal saya nggak ngelakuin. Saya menolong orang untuk akhirnya dia punya pekerjaan dan dia ngelesin salah satu murid saya. Jadi saya nolongin orang itu. Terus teman saya bilang, wah ini anaknya nilainya bagus sih karena si Dede yang ngelesin kan. Terus saya bilang, oh itu bukan saya. Terus pada saat saya difitnah itu, jujur, saya cuma bilang gini, kok bisa ya dia gitu ya, kata saya. Padahal itu teman saya gitu kan. Cuma saya bilang kayak gini, Tuhan saya harus bagaimana? Yang gemes itu suami saya, yang kesel banget tuh suami saya. Gak boleh lah itu. Saya hanya diam aja. Saya tenang, saya harus bagaimana nih Tuhan? Karena di kami itu kalau misalnya ketahuan ngelesin salah satu siswa, eh, dikeluarin gitu kan dari pekerjaan. Saya hanya diam, kemudian saya bilang, saya ngomong ke kepala sekolah. Saya bilang, Bapak tahu saya kan? Iya. Mungkin nggak menurut Bapak saya begitu? Enggak sih. Tapi saya dengarnya beritanya begini. Oke. Boleh saya minta dipertemukan dengan orang yang sudah ngomong? Waktu itu saya emosi. Saya niat dan bilang, stop deh. Ya. Oke Pak, sekarang gini aja. Saya nggak usah dipertemukan lah. Nanti saya pasti emosi. Saya kasih nomor ini.
nomor orang tua ini, Bapak silakan hubungi. Benar nggak dia dielesin sama saya? Nggak usah gitu juga deh. Oh enggak, saya pengen clear, kata saya. Saya pengen nama baik saya juga kembali pulih. Emosinya saya seperti itu. Saya pengen nama baik saya juga pulih. Waktu itu saya masih berpikir secara emosi. Terus akhirnya kepala sekolah waktu itu nggak telepon. Dan saya bilang, udah saya balik lagi. Dalam kondisi yang marah banget gitu. Karena kan saya tahu itu teman-teman saya yang ngefitnah. Kemudian saya di rumah langsung saya diam, saya doa di situ. Dalam kondisi saya masih pegang bayi ya. Anak saya baru lahir 2 bulanan lah. Di situ tuh saya bilang, penghakiman itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan kamu yang harus menghakimi, penghakiman itu adalah hakku, kata. Oke, saya dapetin itu sebagai satu rema, saya berkata, Tuhan, Tuhan tahu kondisi saya, Tuhan tahu siapa saya mau balik lagi, terserah Tuhan. Waktu itu saya bilang, terserah Tuhan, Tuhan yang putuskan yang terbaik untuk saya. Akhirnya agak sedikit males sih waktu itu saya harus ke sekolahnya. Terus ninggalin bayi lagi gitu kan. Akhirnya saya dipanggil. Nah, waktu saya dipanggil di ruangan itu tuh sudah ada banyak guru-guru gitu kan. Dan mereka tuh satu-satu ngomong gini 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 gini. Saya di situ sebagai saksi. Terus akhirnya salah satu ngomong gini, maafkan kami dek. Saya nggak tahu kalau si A itu dia. Saya nggak usah sebelah. Ternyata sudah begini 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 sama kamu. Ternyata kamu tuh tidak seperti apa yang dia omongkan. Wah, akhirnya pelukanlah terjadi. Saya masih sedikit gengsi gitu ya. Makanya kata saya jangan terlalu percaya. Terus saya bilang, terus, suara itu terngiang lagi. Penghakiman itu adalah hakku. Udah, bereslah masalah itu. Kemudian akhirnya saya bilang, saya ngomong ke kepala sekolah, Pak, untuk hal ini Bapak bisa klarifikasi bukan hanya dengar dari satu pihak. Bapak bisa klarifikasi orang tua muridnya, bisa klarifikasi saya juga, karena jangan sampai nanti gara-gara ini salah satu dirugikan. Saya nggak mau orang lain dirugikan. Karena pada waktu itu si muridnya itu dirugikan. Padahal dia nggak salah apapun. Orang tua murid itu sempat ngomong begini, kenapa ya saya harus begini? Jadi saya bilang tuh gini, karena keputusan di kami itu kalau sudah tidak naik itu nggak mungkin lagi digantikan. Saya bilang, saya kasihan sama murid ini, dia sudah dirugikan gara-gara Bapak mendengar satu pihak. Coba kalau dari awal konfirmasi, murid ini nggak dirugikan. Saya mengasihi murid ini. Terus ya, tapi harus gimana? Ya sudah. Saya hanya datangi murid itu, saya bilang, kamu tetap ya sekolah di sini. Ibu pastikan kamu bisa, karena kamu memang sebenarnya bisa. Terus waktu itu saya berdoa, Tuhan, terima kasih pembelaan Tuhan atas hidup saya. Tapi saya mengasihi murid ini. Saya harus bagaimana terhadap murid ini? Terus saya nggak dapat apa-apa waktu itu. Akhirnya besokannya orang tua murid itu ketemu dengan saya pikir dia akan marah gitu kan. Ternyata dia ngomong gini, Bu Dede terima kasih banyak. Tapi saya akan ambil murid anak saya akan pindahkan ke sekolah lain. Oh nggak apa-apa, silahkan. Tapi kami tetap berhubungan ya Pak ya, kata saya. Ya, saya percaya sama Ibu Dede. Udah gitu, udah beres. Terus akhirnya kepala sekolah bilang begini, saya menyesal. Tapi karena nasi sudah jadi bubur, nggak mungkin balik lagi jadi nasi. Tahun depan saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Saya bilang, nggak takut Pak, kan saya kan udah begini. Oh kenapa mesti takut? Karena saya percaya sama kamu, kamu orang yang jujur. Oke. Terus setelah itu saya bilang begini, tapi Pak saya punya prinsip. Saya akan ngomong A di atas A, B di atas B. Selain dari itu saya nggak akan ngomong. Dan kalau misalnya ada Bapak punya program, dan saya tidak sesuai dengan prinsip saya pasti akan bilang, enggak. Kepala sekolah malah bilang, oh setuju, saya setuju banget sama Pak. Dan di tahun yang sama, pada saat saya diangkat jadi wakil kepala sekolah, teman saya ini mengundurkan diri. Ternyata benar apa kata Tuhan. Penghakiman itu adalah hakku, kata Tuhan. Saya tidak pernah berdoa hal yang buruk tentang orang yang memfitnah saya ini, tapi terjadi hal yang buruk. Bukan terhadap dia, tapi terhadap anaknya. Saya hanya bilang begini, Tuhan, berkati dia. Saya mengasihi dia. Saya juga mengasihi anaknya. Dan akhirnya, ya Tuhan pulihkan memang. Tapi pemulihannya itu tidak secepat ya normalnya gitu kan.
Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu kami sempat ketemu sih mama. Dan saya bilang, gimana anakmu begini-begini? Oh ya sudah banyak kemajuan. Karena kan memang dia terlahir itu agak sedikit bermasalah ya. Jadi eh, akhirnya anak itu kembali normal tapi bukan yang normal banget gitu. Saya bilang ya berdoalah supaya kamu dipulihkan, anakmu dipulihkan. Ya makasih ya. Dia juga mungkin agak sedikit malu-malu gitu ngomong seperti itu. Karena dia yang sudah mendesak dan mengkomporin, memprovokasi semua orang untuk mengatakan hal yang buruk tentang saya. Tapi saya bilang, ya, saya udah mengampuni kamu, tenang aja. Gak ada dendam kok di dalam saya. Dan kami akhirnya bisa berhubungan dengan baik kembali sampai saat ini, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Pada saat saya ngelahirin anak yang kedua, terjadi lagi kasus yang sama. Ini waktu itu saya lagi komsel, teman saya telepon, Dek, kamu difitnah begini, begini, begini. Astaga. Apa lagi gitu kan saya bilang kayak gitu. Tapi jujur pada saat yang kedua itu saya santai, menyikapinya santai. Jadi saya bilang, ya sudah, terserah. Istilahnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya akan nikmati kehidupan ini sebagaimana Tuhan sedang menguji saya untuk saya next level. Saya akan membawa masalah ini bukan untuk di atas kepala saya, tapi di bawah kaki saya. Akhirnya waktu itu saya bilang, Pak, ini yang udah kedua kali. Saya waktu itu nggak mau ngomong banyak ya. Dan yang melaporkan saya itu sahabat saya sendiri. Gitu kan. Terus akhirnya, coba Pak, udahlah sekarang mah sama seperti yang pertama, coba diinin aja lah kata saya itu supaya nggak terlalu panjang masalah. Akhirnya orang tuanya telepon, orang tuanya sampai telepon ke kepala sekolah, dia bilang, saya tuh begini, 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 begini. Awalnya saya tuh ngelesin sama adiknya sahabat saya. Terus akhirnya dia bilang, saya nggak akan ngeles lagi sama kamu, karena saya sudah diajar sama Ibu Dedi. Maksudnya diajar itu, dia sudah jadi apa namanya siswa binaan saya. Gitu kan. Jadi saya ngewali kelasin dia. Dan dia merasa bahwa ketika saya jadi wali kelas dia, anak ini bertumbuh berkembang. Jadi nggak perlu lagi ngeles. Oh, I see. Terus akhirnya dia sama omanya datang. Saya nggak suka kalau Bu Dede sampai difitnah begini-begini. Bukan saya jadi yang ngebela, dia yang ngebela. Jadi pembelaan adalah dari Tuhan. Saya dapetin itu dari Tuhan. Terus akhirnya si orang yang fitnahnya itu saya bilang, Bu Dede saya udah nusuk Bu Dede dari belakang. Ya, saya bilang apa yang harus kita lakukan? Saya minta maaf, bukan hanya sekedar itu. Ya, saya akan ngomong di depan banyak orang. Akhirnya dia sambil nangis-nangis, dia ngomong di depan banyak orang bahwa dia sudah melakukan hal seperti itu. Dan bahkan adiknya sendiri yang sudah. Saya bilang, oke. Okay. Saya bilang, Pak, jadi saya masih gimana? Tetaplah kau jadi wakil kepala sekolah. Jadi intinya ada banyak hal yang di luaran sana kadang-kadang mungkin ingin menjatuhkan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan di pihak kita. Jadi ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Gak ada. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Ya, ini kembali seberapa peka kita terhadap apa yang Tuhan sudah sampaikan ke kita. Jadi kalau kita peka, ya Tuhan akan terus lakukan. Sampai akhirnya nama Tuhan sendiri dipermuliakan dan kita tidak akan dipermalukan. Meskipun mungkin pada saat kita mendapati masalah seperti itu sakit gitu ya, tapi Tuhan tidak ingin melihat kita terus-terusan sakit. Tuhan ingin supaya kita itu masuk dalam satu kemenangan besar bersama-sama dengan Dia. Tuhan akan terus membawa kita naik, bukan turun. Itu sih yang mungkin saya bagiin. Jadi ketika kita berdoa, ingat, saya nggak berdoa gitu, Tuhan, kejar dia Tuhan, bunuh dia Tuhan. Saya nggak gitu. Kalau mungkin secara nafsu saya pengen, kalau bisa dia dipites gitu ya. Saya nggak berdoa begitu. Saya bilang, saya mengampuni dia. Ya, dan yang kedua ini juga akhirnya ya pembelaan adalah hak Tuhan, dari Tuhan. Tuhan tidak apa saya nggak pernah berdoa untuk kehancurannya dia. Saya tidak pernah berdoa. Bahkan saya berdoa berkati dia. Ya, itulah menaruh bara api di atas kepala itu memang seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita berdoa dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka pembelaan itu dari Tuhan. Penghakiman itu juga Tuhan yang lakukan. Saya nggak pernah bersyukur,
wah akhirnya dia begini begini begini. Enggak sih, saya hanya bilang ya Tuhan pasti tetap memberkati kamu, Tuhan pasti tetap membela kamu. Cuman ya kita harus lihat bahwa yang utama pasti hati kita. Ketika hati kita clear, maka Tuhan akan terus menyatakan aliran air yang deras itu ke kita sehingga kita tidak merasa apa ya namanya. Akhirnya ya keinginan mereka mungkin istilahnya saya tuh di depak gitu kan. Wah ini penghalang bagi dia untuk dia melesat tinggi gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan nggak begitu. Prinsip Tuhan beda dengan prinsip manusia. Makanya di sini hukum alam yang diputar balikan tuh seperti ya bersyukur sih kita punya Tuhan yang besar ya. Kayak itu saja Bu Joli. Ya, terima kasih ya Bu Bu Dede ya. Nah nih Bu Ibu nih, pembelajaran juga untuk kita ya. Belajar untuk tidak apa? Kita ini semua udah Kristen di dalam Tuhan. Jangan hobi memfitnah juga nih ya. Ibu-ibu ini kadang-kadang mulut-mulutnya suka ember kan. Mending kalau benar ya, nanti ditambah-tambah bumbu gitu. Nah, kita harus hati-hati ya ibu-ibu ya, seperti itu ya. Kalau kita difitnah, seperti Ibu Dedek tadi ya, dijatuhkan dan segala macam, nggak usah sibuk-sibuk panggil pengacara ya kan ya. Wih, cari-cari pembenaran sana sini, nggak usah, nggak apa-apa. Ada Tuhan ya yang akan melakukan pembelaan terhadap kita. Pada akhirnya apa? Kita juga yang ditinggikan seperti itu. Bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap gitu tadi. Dan itu tadi kalau kita mau apa namanya menjadi orang baik, semua harus sinkron. Di hati kalau memang kita misalnya apa seorang musuh apa tadi Bu? Seorang musuh misalnya ya mau memberkati musuh kita ketika dia udah menyakiti kita dan kita mendoakan dia, bukan hanya di mulut aja, tapi dia sinkron. Ucapan dengan hati itu harus sinkron. Itu yang Tuhan jawab, bukan mulutnya aja yang manis, tapi hatinya, panas, men. Enggak ya, jadi apa namanya, eh, menang di dalam, menang di luar. Jadi di luar itu ketika kata-kata kita memberkati itu sinkron di dalam. Jadi kita juga menang, di dalam kita menang, di luar juga menang. Seperti AC gitu ya. Biarpun di luarnya panas kita tetap apa namanya? Kalau AC itu apa? Dingin ya, tetap tenang, sejuk. Tepatnya sejuk, tetap sejuk di dalam seperti itu ya. Tuhan pasti melakukan pembelaan. Kita belajar banyak banget sama Bu Dede. Sofi, ada yang mau ditanyakan? Silakan Sofi. Mau tanya Ibu, apa ya? Kan kalau saya berdoa di dalam hati, nggak pernah bisa keluar suara kayak gitu. Biasanya dari kecil kalau berdoa itu cuma di dalam hati, nggak pernah bisa dikeluarkan lewat mulut gitu. Ini nggak apa ya? Ngaruh nggak sih Bu? Itu aja sih Bu yang selama ini. Jadi kadang saya heran orang kok pada bisa deklarasi doa-doa secara lantang gitu, sedangkan saya nggak bisa gitu. Kayak kok pengen banget kayak gitu, tapi sampai detik ini saya masih berdoa kalau bisa sendiri gitu, coba di dalam hati, nangis di hati kayak gitu-gitu, misalnya senang di hati gitu. Kayak Berat kemarin ya ada mulutnya. kayak kemarin itu eh, waktu di ada cerita yang kemarin tuh saya ada di kondisi yang dimana saya benar-benar marah, benar-benar kesel gitu sampai saya terus habis dari beberapa saya kayak dikasih ini nih jangan marah sama orang itu tapi terus saya mencoba untuk itu kayaknya awal saya Tuhan saya mau bersandar sama Tuhan aja saya nggak mau bersandar sama yang lain tapi itu di hati nggak bisa saya ucapkan pulang dari malam-malam itu tadi malam kemarin malam gitu. Mungkin Ibu Dede bisa ngasih solusi saya supaya saya bisa berdeklarasi dengan lantang. Itu aja sih Bu Dede, terima kasih. Oke. Sebenarnya kan Yesus juga pernah ngajarin ya, ucapkan. Kalau hati, saya suka ngomongin aliran kebatinan. Dalam batin, ngomongnya dalam batin. Jadi sebenarnya mungkin kita harus belajar untuk mengucapkan. Supaya apa yang kita ucapkan bisa didengar minimal oleh telinga kita. Ketika kita mengucapkan dan bisa didengar oleh telinga kita, maka lama-kelamaan kita bisa mengucapkan dengan agak sedikit keras. Ini saya lakukan kalau misalnya pas di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kan saya nyalain air tuh. Kalau keras kan minimal orang lain, suami saya lagi tidur misalnya nggak keganggu kan. Jadi itu ucapkan pertama, Tuhan Yesus tolong. Hanya segini suaranya.
Tuhan saya tahu, saya percaya sama Tuhan. Hanya segini suaranya. Tapi lama-lama, Tuhan saya percaya sama Kau. Itu lama-lama bisa. Jadi ketika kita ngomong, minimal telinga kita bisa dengar. Itu harus dilatih sih, benar. Memang harus dilatih. Awal-awal kan kalau misalnya kita berdoa, ya mungkin awal-awal banget saya terima Yesus itu kan tahun 84, saya berdoa dalam hati. Karena kan saya nggak tidur kan bareng sama cici saya kan. Jadi kalau misalnya doa keras, nanti takut cici saya bangun, nanti kamu saya ngapain gitu kan? Karena kan cici saya waktu itu belum Kristen, belum lahir baru. Jadi saya dalam hati. Tapi lama-lama saya ucapkan, saya ucapkan. Nah, kecuali kalau di jalan, memang saya eh, agak komat kamit karena kan pakai masker kan, jadi nggak kelihatan. Terus kadang-kadang dalam hati kalau saya di depan anak-anak gitu kan, paling saya bilang ya tuh, sambil manggut-manggut, tapi dalam hati. Tapi itu tergantung kondisi kalau saya, ya. Tergantung kondisi. Cuma kalau misalnya saya berdoa sendiri dan waktu sendiri saya dengan Tuhan di rumah, ya saya ucapkan kayak tadi saya ucapkan minimal suara saya didengar oleh telinga saya ucapkan itu terus, saya ucapkan itu terus, lama-lama roh kita itu akan terus membantu kita untuk mengatakan hal yang lain dengan suara yang powernya akan agak lebih keras, ya mungkin nggak sekeras kalau misalnya kita pakai toa gitu kan ya, tapi minimal kita bisa tahu karena ketika kita berdoa hanya pelan, ya kita istilahnya kan sedang melakukan sesuatu, mendeklarasikan sesuatu itu supaya akhirnya roh yang lain itu bisa dengar. Jadi saya diawali dengan kalau misalnya di depan anak-anak saya diam, hanya bangun. Anak-anak tahu sendiri ibu lagi doa ya. Ya, kalau misalnya pas kita doa bareng, anak-anak kan kalau pas pulang sekolah saya bilang kalian duduk sebentar diberikan berdoa berkat. Itu akan keras gitu kan. Suaranya keras sampai anak-anak dengar. Kadang-kadang beberapa di antara mereka suka nangis. Kamu pulang jangan sambil nangis nanti dikiranya saya ngapa-ngapain kamu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau coba latih, kita coba latih mungkin agak pelan. Kita coba aja dengan keluhan-keluhan yang mungkin kita ingin keluhkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Nah, sampai telinga kita bisa dengar apa yang kita omongkan. Pelan aja, pelan, pelan. Lama-lama itu akan terlatih menjadi keras, 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 keras. Tapi memang tidak sekeras seperti pakai speaker. Seperti itu sih. Minimal telinga kita bisa dengar. Karena kan sebenarnya firman Tuhan juga mengatakan, ya, ucapkan. Tapi nggak harus seperti orang Farisi yang panjang bertele-tele itu juga harus seperti itu. Yang minimal yang apa yang Tuhan ingin supaya kita ucapkan. Ini kita ucapkan. Itu sih membantu nggak Bu Sofi? Saya akan coba sekeras mungkin Ibu. Terima kasih. Pelan-pelan dulu, lalu ritmenya dinaikkan. Kan kalau kita latihan nyanyi juga begitu ya. Iya. Eh, eh, Sebenarnya sama, kayaknya semua kita sama deh awal-awalnya dulu mungkin ya, karena kita hmm, terbiasa ya mungkin ya doa mm, dalam hati, jadi tuh eh, canggung eh, banget kalau mau eh, doa tuh diperkatakan gitu. Tapi memang betul, kalau tidak dilatih dari sekarang, itu akan susah. Karena saya betul. pun berlatih sebenarnya, dan itu pun 4 tahun lalu berlatih doa diperkatakan seperti itu. Lama-lama loh kenceng banget sih aku doa kadang-kadang gitu loh, nyadar sendiri perasaan doa di kamar sendiri. Anak saya pernah bilang, mama ini loh doanya kenceng banget, masa nggak ngerti ya mama tuh doa tiba-tiba suaranya kok kayaknya sudah serumah denger. Aduh, saking Ya, semangatnya. Baik, ya, ada lagi terima kasih ibu-ibu? Bu. Makasih Sofi. Sofi ingat ya terus bertumbuh. Sudah ikut lama di kita, saya percaya ya kalau Sofi terus memperkatakan doa. Terus ada Ibu Mensi yang dengan baik hati sering bertegur sapa dengan Sofi ya, berdoa bersama. Bu Mensi juga diajarin Sofi berdoa apa keras-keras gitu ya kan. Kalau bisa kedengeran sampai ke Bali ya doanya. Seperti itu. Belajar doa diperkatakan seperti itu. Pasti bisa. Yakinlah Sofi. Ada Amin. lagi ibu-ibu? Bu Marina? Bu Marina mau belajar juga berdoa diperkatakan? Atau masih di dalam hati nih? Bu Marina mau bertanya? Sudah cukup? Ah, buka dulu mute-nya itu. Mute-nya itu. Buka dulu. Apa di unmute? Terima kasih Bu Dede. Memang kadang-kadang berdoa itu suka lupa kenapa ya.
oh iya belum berdoa gitu. Kenapa ya? Entah kita pergi kemana-kemana gitu. Saya masih sering lupa gitu. Oh iya belum berdoa ya gitu. Itu aja kelemahan saya. Tapi saya kalau berdoa sih keras sih. Eh, malah ya keras deh. Soalnya kalau dalam hati saya kayak nggak berdoa gitu. Cuman itu tadi masih sering lupa gitu, nggak berdoa gitu. Kadang-kadang kalau malam gitu, kalau udah ngantuk, Langsung langsung tidur. aja ke tempat tidur, nggak berdoa gitu. Saking udah Kalau saya capeknya kayak ya kita. suka dibikin kayak kalau saya kalau mau berdoa itu kayak dibikin berat gitu, kayak males gitu. Hmm, Kayak iya kayak hawa sering gitu. setan tuh kayaknya luar biasa. Kalau nggak Iya, dipaksain tuh nggak bisa. masih masih sering menang iblisnya kali ya. Kalau mau makan gitu ya, karena oh udah masuk ke mulut, iya nggak berdoa ya. Berdoanya sambil ngunyah ya, Tuhan kuduskan makanan ini, amin. Tapi udah masuk duluan ke dalam perut. Ibu Nace ada mau Makanya bertanya? Seru ya. Bu Nace boleh iya, dibuka? Boleh saya mau bertanya, mau minta Nah, penjelasan boleh. sama Bu Dede ya. Mm-mm. Bu Kalau DDP. berdoa yang benar itu seperti apa? Dan kalau saya melakukan, kalau saya kan berdoa suka keluarga dulu yang didoakan, terutama suami, terus baru keluarga, anak-anak, cucu, menantu, baru orang lain. Apa itu salah gitu? Itu aja sih yang saya mau tanyakan. Di unmute, Bu. Oh, udah saya udah buka. Kalau saya nggak pakai liturgi sih sebetulnya ya. Kalau misalnya saya berdoa, nggak pakai urutannya apa-apa dulu gitu. Cuma kalau memang misalnya pas doa syafaat, biasanya saya akan doakan pertama bangsa dulu. Kemudian setelah bangsa baru orang-orang di sekitar gitu. Tapi itu hanya pada saat doa syafaat gitu. Kalau misalnya doa doa pribadi saya bersama-sama Tuhan itu biasanya eh, saya mulai mengawali dengan ucapan syukur ya, ucapan syukur dulu. Kemudian saya memuji Tuhan. Biasanya kalau enggak misalnya enggak keburu nih muji Tuhannya, saya bahasa roh biasanya saya awal dengan bahasa roh, kemudian saya mulai doa minimal saya nggak pernah berdoa untuk diri sendiri biasanya saya sampai terlupakan untuk doa untuk diri sendiri. Saya biasanya doain ya apa yang terlintas dalam pikiran. Saya doa untuk siapa dulu gitu. Tapi kalau misalnya secara liturgi, saya tidak pernah berdoa khusus untuk ini dulu, ini dulu, ini dulu. Enggak. Tapi yang pasti saya selalu mengawali dengan ucapan syukur, kemudian dilanjutkan kalau misalnya Tuhan beri waktu yang cukup panjang, saya memuji Tuhan. Kadang-kadang bisa memuji Tuhan beberapa lagu, kalau enggak ya bahasa roh, kemudian itu eh, apa-apa. Urut-urutannya memang kadang-kadang nggak sama sih setiap saat sebetulnya. Jadi mengalir aja ya, Bu ya. Siapa Mengalir aja, mengalir. mengalir, mengalir Ya, dia. Iya, Bu Ya, Nace makasih Bu mengalir Dede. kalau kita doa. Baik, Ibu-ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Dede kami persilakan untuk doa penutup. oke. Kalau misalnya ini saya akan tutup dalam doa ya. Tapi saya punya satu murid yang luar biasa. Murid ini luar biasa nakal banget. Hmm, Tapi akhirnya dia sudah terlatih bisa berdoa. Dan kalau dia pulang sekolah, dia pasti selalu ke depan ke saya. Udah, dia selalu pulangnya tuh jam 3. Pada anak-anak pulang jam 1:30 sebetulnya. Gitu. Saya punya murid yang luar biasa dalam hal berdoa. Oke, ya, mari Ibu kita akan sama-sama tutup eh, apa pertemuan kita malam hari ini ya. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah memberikan kepada setiap kami waktu untuk kami boleh mengisi waktu itu dengan baik. Terima kasih karena Engkau sendiri mengingatkan kami untuk kami boleh memulai hari-hari kami, hidup kami dengan bergaul karib dengan Engkau lewat doa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Allah yang selalu ingin dekat dengan kami. Dan Allah yang selalu ingin menolong kami. Allah yang selalu ingin bersama-sama dengan kami. Menuntun kami, mengarahkan kami.
Hari ini kami bersyukur diingatkan untuk kami boleh memiliki waktu doa yang khusus. Karena kami tahu Tuhan, doa itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Biarlah kiranya kami, ibu-ibu yang hebat di sini, boleh mengambil waktu khusus berdoa kepada Engkau Tuhan. Bukan lagi untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk keinginan Tuhan, sampai nyata kemuliaan-Mu di bumi Tuhan. Karena Engkau ingin supaya setiap kami bertumbuh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi penghalang kami dalam berdoa. Biarlah kiranya itu mulai malam hari disingkirkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh karena kuasa-Mu, Engkau memampukan kami mengambil waktu teduh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah kiranya Allah sendiri yang memberikan kepada kami hikmat supaya kami bisa melewatinya apapun segala sesuatu bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.